Saudara-saudara yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Kali ini kami akan membahas tentang wabah hoax. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, perkembangan dunia digital dan media sosial akhir-akhir ini semakin marak ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Sindu mengenai hal ini? Ya, memang bahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia, Bu Yosi, sampai tahun 2015 menemukan bahwa jumlah netizen atau di Indonesia kan warganet ditaksir sudah mencapai 63 juta orang. Wah, banyak sekali ya Pak. Ya, dan 95% di antara mereka menggunakan akun media sosial untuk berinteraksi dalam jejaring internet. Ini membawa konsekuensi yang pastinya positif dan negatif ya Pak. Bagaimana masing-masing konsekuensi dari perkembangan dunia digital yang semakin marak ini Pak? Memang ada sisi negatif dan positif seperti yang Bu Yosi sampaikan. Saya sepakat bahwa secara positif perkembangan dunia digital dan media sosial ini memberi kebaikan lewat berita dan informasi yang dengan cepat bisa kita dapatkan. Betul Pak. Tetapi sisi yang lain, ternyata berita dan informasi yang cepat itu ternyata sebagian adalah berita bohong atau yang biasa orang sebut dari istilah bahasa Inggris hoax. Oh begitu ya Pak. Kenapa ya Pak orang kok sepertinya maunya membuat berita bohong dan menyebarnya? Saya melihat Bu Yosi ada paling tiga alasan yang membuat kenapa hoax, kabar palsu, berita bohong itu bisa muncul dan bahkan cepat tersebar. Yang pertama yaitu adanya memang orang-orang yang berniat jahat dan usil. Gitu ya Pak. Ya, jadi orang-orang ini memang berniat memperkeruh situasi masyarakat dan mereka senang kalau ada kekacauan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia. Oh iya ya, seperti akhir-akhir ini ya Pak, tentang SARA dan sebagainya ya Pak. Betul, jadi muncullah upaya-upaya supaya terjadi kebencian yang makin diperbesar. Ya Pak. Dengan istilah-istilah yang sekarang yang sejak zaman Orde Baru sudah kita kenal ya, istilah SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Keberbedaan itu sebuah hal yang normal sesungguhnya, tetapi orang membuat keberbedaan itu menjadi masalah dengan serangan-serangan, dengan misalnya cerita-cerita bohong. Oh, ada orang dari latar belakang ini dengan identitas ini merobek-robek sebuah kitab suci. Betul. Memunculkan rasa tidak aman ya Pak sepertinya. Betul. Jadi akhirnya muncullah sebagian kelompok masyarakat yang marah. Tersinggung ya. Tersinggung. Kenapa kok dirobek kitab suci? Wah, ganyan. Ya. Basmi. Hukum kelompok tertentu seperti itu ya Pak. Betul. Jadi dan itulah yang membuat akhirnya terjadi pembantaian, misalnya pembakaran tempat ibadah, pengrusakan area bisnis ataupun kaca-kaca rumah-rumah penduduk tertentu dilempari batu ataupun sampai kepada perkelahian. Kalau contoh yang lihat usil itu seperti apa ya Pak? Misalnya yang memang sudah berkembang, misalnya ada bentuk yang usil yang mungkin tidak mengganggu, yang ringan ya. Harap Anda kirim
berita ini, pesan ini kepada 10 akun supaya akun Anda terselamatkan karena terjadi pembaruan software atau program dari media sosial ini. Tuh, saya pernah mengalaminya, Pak. Ya, dan akhirnya menyebarkan. Enggak, Pak. Oh enggak, nah ini dia ya. Selamat dari Enggak usil saya, Pak. Iya, Pak. Baik. Kalau yang selanjutnya, Pak, mungkin Pak, alasan mengapa hoax cepat tersebar. Yang kedua, Bu Yosi, sebaliknya dari yang pertama, sesungguhnya memang ada sekian banyak orang yang memang tulus, hatinya baik, ingin menolong orang lain, namun sayangnya tidak cermat dan kritis. Sehingga tadi kan yang pertama ada niat jahat dan usil. Jadi memang mereka yang memproduksi hoax itu dikirimlah dan diterimalah oleh beberapa orang yang tulus dan berniat baik. Nah, orang-orang yang tulus dan baik hati ini sayangnya tidak cermat dan kritis, langsung begitu saja menyebarkan ya, Pak. Ya. Jadi mereka lah yang memberi resonansi, memberi perluasan. Niatnya baik, tapi sayangnya akhirnya karena tidak kritis dimanfaatkan oleh kelompok orang-orang yang berniat jahat dan usil. Ya. Misalnya Pak, apa Mak? Ya, contohnya memang informasi tentang kesehatan, Bu Yosi. Misalnya, hendaklah makan jenis buah ini, jenis tanaman ini, hendaklah memakai pola gaya hidup ini, atau misalnya hati-hati obat dengan merek-merek ini keluaran dari pabrikan ini berbahaya, atau hindari makan di tempat restoran ini ada pisau yang tersembunyi di balik kotak toilet. Dan itu sudah menyerang nama-nama restoran, nama-nama pabrik, nama-nama produk. Ini sudah sebenarnya berbau kompetisi bisnis secara tidak sehat. Nah, kita yang tulus dan baik hati, percaya langsung mendengarkan, kita ditunggangi oleh orang-orang yang berniat jahat tadi. Oh, baik Pak, betul sekali penjelasan Pak Sindu ya. Misalnya juga ini peluang-peluang beasiswa. Misalnya di tengah menjelang pergantian tahun ajaran baru atau di tengah mau kelulusan siswa sekolah menengah, mereka membutuhkan perguruan tinggi, biaya mahal, ini peluang-peluang beasiswa. Padahal ketika diklik website itu website komersial, jadi bukan sungguh-sungguh beasiswa ataupun informasi beasiswanya akhirnya tidak akurat. Itu dibuat supaya orang mengklik. Nah, ketika mengklik situs atau website itu, maka yang klik itu kan mendapatkan nilai ekonomi dan akhirnya pemilik iklan ya Pak, sebetulnya iklan terselubung. Termasuk misalnya informasi tentang peluang mendapatkan penghasilan tambahan, ternyata ujungnya harap Anda transfer ke rekening sekian rupiah supaya nanti informasinya Anda dapatkan. Intinya sebenarnya bisnis terselubung yang ujungnya merugikan orang yang mendaya gunakan informasi itu. Benar-benar bohong ya Pak ya, berarti ya. Ya. Wah, mengerikan ya Pak, kalau kita tidak cermat tadi ya Pak, tidak kritis, maka kita akan menjadi korban. Betul. Dari wabah hoax ini. Yang berikutnya Pak, silahkan. Mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak jelaskan. Yang ketiga, Bu Yosi, kenapa hoax dibuat dan cepat tersebar? Karena memang ada kelompok masyarakat yang sesungguhnya haus pengakuan, ingin menjadi penyampai berita dan informasi yang pertama kali. Jadi memang niatnya tidak mengkritisi lebih dulu. Oh, aku dapat, aku ingin yang pertama kali umumkan di grup aku kepingin pertama kali yang sebarkan di grup lain. Aku kepingin mau sebar luaskan ini loh. Akhirnya orang-orang ini kemudian mendapatkan jempol, akhirnya like, terima kasih. Ada kebanggaan tersendiri nampaknya ya Pak. Iya. Jadi memang kondisi diri yang kurang memiliki rasa penghargaan diri yang mantap, rupanya cukup rawan Bu Yosi. Oh iya Pak. Untuk mengais mendapatkan poin penghargaan diri lewat pengakuan grup medsos, media sosial, bahwa dirinya lah yang tercepat menyampaikan berita dan informasi.
sangat kompleks ya Pak ya, permasalahan diri manusia ini ya Pak. Betul. Akhirnya semakin tadi ya Pak ya, kalau semakin banyak mendapatkan jempol like, wah sepertinya harga diri kita meningkat. Iya, gitu. iya. Dan itu menyenangkan bagi kita yang memang merasakan kurang menghargai diri itu. Betul Pak. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menyaringnya Pak, supaya tidak terseret wabah tadi. Yang pertama, Bu Yosi, kita ketika mendapatkan informasi atau berita lewat media sosial ini, yang pertama kita perlu melihat kelengkapan datanya. Misalnya Pak, seperti tanggal, bulan atau bagaimana ya Pak? Betul. Jadi kelengkapan data yang perlu kita cek adalah apakah ada tanggal, bulan, tahun kejadian. Jika misalnya itu sebuah informasi peristiwa, misalnya pernah muncul doakan malam ini terjadi penganiayaan, pembakaran gereja-gereja di India. Oh ya betul Pak, mengungsi. Oh jadi kita harus perhatikan tanggal, bulan dan tahun kejadiannya ya Pak. Apakah disebutkan atau tidak? Kalau tidak disebutkan, tolong jangan sebarluaskan. Oh betul. Karena artinya peristiwanya, loh, itu sudah 5 tahun yang lalu. Dan mengakibatkan kita tidak aman ya Pak, seperti ada teror begitu ya Pak ya. Ya, jadi dengan kata lain, ketika kita menyebarluaskan, kita menciptakan teror yang bohong. Betul. Sesuatu yang tidak berguna, malah menjadi beban psikologis kelompok masyarakat yang menerima informasi ini. Iya, betul sekali Pak. Lalu apalagi Pak, misalnya kelengkapan datanya itu? Termasuk misalnya terjadinya di kota mana, hari, jam yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua kelengkapan datanya, apakah ada kutipan sumber informasi? Jadi misalnya apakah ada nggak ini dikutip dari mana? Misalnya dari situs mana? Atau dikutip dari surat kabar mana, majalah mana. Baik. Karena beberapa yang beredar itu pun ada dicantumkan di bagian paling bawah, biasanya berwarna biru, alamat situs atau websitenya. Tetapi kita pun harus cek. Kalau itu berupa sebuah blog pribadi, misalnya ya, blogspot.com, kita perlu beri tanda tanya besar. Itu kan opini pribadi yang belum tentu benar ya Pak. Betul. Atau itu adalah informasi yang masih perlu dibuktikan, diverifikasi. Perlu kita memastikan bahwa kita mendapatkan informasi dari sumber terpercaya, baru kemudian kita percayai, baru mungkin kita pertimbangkan apakah layak atau tidak untuk disebarluaskan. Oh, baik Pak. Ya. Jadi contohnya misalnya tentang informasi, oh ini ada gejala-gejala alam bahwa dunia mau kiamat pada tahun sekian. Dan ini informasi yang selama ini ditutup-tutupi oleh para ilmuwan. NASA, begitu ya Pak? Ya, NASA mengatakan demikian, lembaga antariksa Amerika. Tapi kita dicek di bawah itu memang ada penyimpanan situsnya. Tapi kutipnya ternyata situs pelayanan rohani. Oh, nah, ya. Ini masih perlu berikan tanda koma. Ya, betul. Tanda koma kita tidak bisa beri tanda titik atau tanda seru untuk dipercayai. Harus dicek lagi, benar nggak ini? Iya Pak. Kecuali kalau memberitakan situsnya adalah situs yang terbukti, misalnya jurnal yang suka ilmiah begitu ya Pak? Situs ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah itu mungkin masih bisa kita percayai. Ya Pak. Lalu misalnya Pak, kalau kayak informasi kesehatan tadi Pak, bagaimana kita bisa tahu kebenarannya Pak? Iya, jadi memang bagaimana menyaringnya berkenaan dengan tadi yang Bu Yosi sebutkan informasi kesehatan. Kita perlu mengecek nalar informasi dan pemberitaannya. Jadi nalarnya masuk akal nggak? Jadi misalnya tentang makan ini, makan itu, harus makan ini, makan itu, melakukan ini dan itu.
Kalau itu misalnya sesuatu yang kita pikir masuk akal, misalnya lakukanlah gerakan-gerakan senam ini, pola hidup sehat yang kita secara nalar umum masuk akal, bisa kita percayai dan kita mungkin copy paste ya kepada orang lain. Tapi kalau kita ternyata kok nggak nalar ya, kok berlebihan ya, atau ini informasi yang sangat baru. Misalnya buah ini Pete Pak, pete. Yang sempat beredar itu. Oh begitu ya? Iya. Pete sangat bermanfaat, ini, ternyata dengan cara ini baru. Jangan sebarluaskan. Iya Pak. Tanya ke ahlinya. Misalnya contoh ya, tanpa sadar Bu Yosi, katakan 50 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu ada hoax lewat sebuah film kartun, film animasi, yaitu Popeye. Oh iya, makan sayur itu. Betul, itu ternyata hoax. Karena memang pada waktu Popeye itu akhirnya dibuat, itu berdasarkan sebuah penelitian bahaya itu ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Sehingga muncullah film Popeye. Ternyata kemudian beberapa waktu kemudian diteliti lagi, keliru hasil penelitian itu. Tapi sudah lanjut menjadi kartun. Dan itu hoax itu. Ya. Jadi informasi yang benar-benar baru belum tentu akurat kebenarannya ya, Pak. lebih baik kita tunda, kita cari pembuktiannya dulu, pendapat ahli. Iya. Baik. Lalu hal-hal apa lagi Pak yang dapat kita lakukan untuk menyaring hoax ini supaya tidak terlalu cepat beredar? Yang ketiga, kita perlu, Bu Yosi, senantiasa mengacu pada media arus utama. Jadi hal ini akan menolong kita untuk memberi perbandingan yang lebih akurat. Betul, karena seperti dapat dipercaya gitu ya Pak. Betul, jadi yang saya maksud dengan media arus utama adalah media yang menjangkau banyak orang dan media ini terdaftar di lembaga-lembaga resmi yang diakui pemerintah. Jadi misalnya koran-koran yang kita kenal ya, betul. Ada yang kredibel ya Pak. Ya, Kompas, misalnya Media Indonesia dan sekian banyak koran. Dia kan terdaftar di Serikat Penerbit Surat Kabar. Oh iya, betul. Punya nomor induknya yang terdaftar. Dan lembaga-lembaga pemberitaan ini, media arus utama ini, mereka sangat terikat dengan kode etik jurnalistik, ya, kode etik pemberitaan. Kalau mereka memberitakan hoax, kena tegur. Iya, dari KPI ya Pak. Ya bisa. Itu kalau televisi, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau jurnalistik media cetak, itu ada lembaga Dewan Kehormatan atau Komisi Etik, misalnya dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi media-media arus utama ini memiliki standar verifikasi atau standar pembuktian. Mereka umumnya mereka punya prosedur operasi standar untuk melakukan, bahasa Inggrisnya, check and recheck. Jadi menguji dan menguji kembali sebelum diberitakan. Mereka juga mempunyai kepentingan untuk mempertahankan reputasi baik mereka tentunya ya Pak. Betul, itu dia. Tetapi memang beberapa atau sebagian kecil media arus utama ini suka hobinya sayangnya memberitakan hal-hal sensasional atau membela kelompok kepentingan bisnis, kelompok kepentingan politik tertentu. Maka di sini sangat baik sesungguhnya untuk kita menyaring kalau kita adalah orang yang gemar, rajin mengikuti pemberitaan dan informasi. Jadi kalau kita rajin baca koran, majalah-majalah tertentu, ikuti situs-situs informasi tertentu yang di dunia internet, kalau kita rajin, kita akan tahu mana yang bisa dipercayai, mana yang tidak. Betul Pak. Seandainya Pak, kita ini belum terbiasa atau masih ragu-ragu mengikuti pemberitaan media arus utama, bagaimana Pak? Iya, jadi misalnya kita ragu dan tidak terbiasa, tidak apa-apa, itu bukan berarti kiamat. Ya, kita bisa tanya ke rekan lain yang memang kita kenal, kira-kira cukup kritis dan jeli, cukup suka mengikuti pemberitaan atau perkembangan informasi dan
situasi nasional atau situasi dunia atau informasi di bidang-bidang tertentu. Nah, kita mari punya referensi, misalnya daftar nama atau 1, 2, 3 orang. Sebelum kita percayai, apalagi mau sebarluaskan, tanya, menurut kamu ini benar nggak? Kita minta pendapat orang lain. Berarti kita juga harus punya wawasan yang luas ya Pak dalam pergaulan kita ya. Ya. Jadi mungkin kita tidak terlalu, bukan berarti harus punya banyak teman yang ahli, enggak. Tapi cukup 2, 3 orang itu cukup. Kita tanya, ini bisa dipercaya nggak? Menurut kami, Pak. Nah, teman ini mungkin bisa menolong kita. Baik Pak. Langkah terakhir, bagaimana kita dapat menyaring wabah hoax ini? Bagaimana Pak? Ya. Langkah yang kelima, saya melihat Bu Yosi sangat strategis, yaitu adalah saringan itu kita ciptakan di dalam diri kita yang sehat. Maksudnya bagaimana ya Pak? Yaitu bahwa kita perlu membangun keberhargaan diri. Jadi keberhargaan diri yang cukup sehat itu menciptakan sebuah sistem ketahanan diri dari sisi internal, sisi dalam kita. Karena kadang kita mungkin sudah cukup rasional. Tapi karena sisi emosionalitas kita, rasa keberhargaan diri kita mengalami defisit, mengalami kekurangan rasa harga diri, akhirnya mungkin kita paham langkah-langkah saringan yang tadi saya bahas. Tapi karena diri ini tergoda untuk tetap bagaimana aku supaya merasa diri hebat, merasa diri berharga, maka akui tadi ya Pak? Ya, tergoda untuk mencari pengakuan, akhirnya kita ya tetap aja udah ngapain kritis-kritis, biar ada orang lain yang kritis. Aku pokoknya pertama kali siarkan, karena aku ingin dapatkan jempol, mendapatkan like. Akhirnya gitu ya Pak? Tidak peduli ya, kita sebarluaskan akhirnya. Rasa harga diri yang defisit tadi yang menagih ya Pak, untuk segera diisi lewat penyebaran ini supaya kita mencapai popularitas gitu ya Pak, sepertinya ya Pak. Betul. Nah ini dia. Jadi memang ada langkah-langkah yang tadi dibahas, tapi juga sama penting dengan langkah-langkah tadi, yaitu langkah pembenahan, pembangunan rasa berharga diri kita yang sehat. Ya betul Pak. Apa Pak kata kuncinya supaya kita boleh memiliki keberhargaan diri yang sehat Pak? Keberhargaan diri yang sehat sesungguhnya memang dibangun di atas landasan yang permanen, yang menetap, yang stabil, yaitu keintiman dengan Bapa Surgawi. Itu yang pertama. Yang kedua, sejalan dengan itu, keintiman yang sehat dengan sesama manusia. Jadi kita ini memang makhluk harga diri, makhluk yang butuh rasa berharga. Dan rasa berharga yang asli, yang original, yang bukan KW-KW-an, yaitu dibangun dari pencipta kita, keintiman dengan Allah kita, mengalami bahwa aku berharga. Dan penghargaan Allah itu kan permanen, bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh ya Pak. Betul. Tapi sesuatu yang tanpa syarat, lewat darah Kristus. Hayati, alami, gelorkan itu. Sambil yang kedua, bangun komunitas sehat, pergaulan dengan saudara-saudara seiman, sehingga keberhargaan kita itu kokoh dan tangguh, punya daya perlindungan dari godaan-godaan untuk mencari ceteran-ceteran dengan cara yang tidak sehat tadi ya Pak. Tepat. Oke Pak. Untuk menutup sesi kita mungkin ada tambahan atau seperti kesimpulan yang bisa Bapak Sindu sampaikan. Saya tambahkan, mungkin yang kita dapatkan di Yosi bukan hoax, tapi tetap perlu mempertimbangkan sebelum menyebarluaskan. Misalnya, yaitu kata kuncinya, apakah akan memberi manfaat bagi orang lain? Betul, saya sangat setuju Pak. Jadi misalnya kita terima foto-foto korban pembunuhan. Ini memang betul. Nyata, baru saja terjadi 10 menit yang lalu didapatkan satu rumah di pantai. Dan inilah foto-fotonya. Tapi untuk apa ya Pak ya? Mengerikan sebetulnya. Mengerikan, dan itu melanggar dari sisi kode etik, rasa sejahtera secara jiwani. Kita pertontonkan, satu sisi membuat orang terteror jiwanya, memang fakta, tapi terteror yang darah, yang daging, yang tubuh, yang
bedah-bedah seperti itu, atau misalnya rekaman video kekejaman terhadap binatang, terhadap manusia, ya, atau mungkin video foto korban kejahatan, misalnya penistaan seksual, korban penipuan, itu kan juga mempermalukan sang korban atau keluarganya. Nah, ini kode etik, kehormatan, harkat kemanusiaan kita perlu dilindungi, termasuk melindungi orang lain. Ya, itu berhenti untuk tidak menyebarluaskan. Begitu kita menerima hal-hal yang tidak etis. Cukup sampai di kita saja gitu ya Pak. Bahkan saya artinya pakai sistem tidak selalu setiap gambar dan video akan terunduh. Iya betul. Ya, terdownload. Nah, kalau itu sudah ada ketahanan, ini pembunuhan ini, saya nggak mau. Iya. Saya nggak mau download, nggak mau unduh, atau melihat. Iya betul. Daripada mengganggu juga jiwa saya. Betul. Nah, itu cara sehat. Iya betul Pak. Terima kasih Pak. Lalu mungkin ada yang terakhir ayat Alkitab Pak, yang berkaitan dengan apa yang kita bahas yang boleh menguatkan kita. Saya bacakan Bu Yofi dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi firman Tuhan ini sudah sejak dahulu lewat hukum Taurat yang Allah berikan kepada Musa dan bangsa Israel sangat relevan juga untuk masa postmodern ini. Yaitu mari kita mengkritisi setiap informasi yang kita dapatkan, uji ulang. Dan barulah kita lihat kalau itu memang benar, baik, bermanfaat bagi kemanusiaan, bagi dunia ini, silakan disebarkan. Tapi kalau kita tahu itu bohong atau itu benar tapi tidak bermanfaat, mari berhenti. Dengan demikian kita menjaga diri benar dan juga menyelamatkan banyak masyarakat kita. Baik, terima kasih untuk perbincangan kita kali ini Pak Sindu. Saudara-saudara sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang wabah hoax. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda kepada Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.